Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuwana Arahim dengan NIM 18 14 10 183 dari Ekonomi Syariah E semester 5. Di sini saya akan memaparkan isi dari jurnal dengan judul Mekanisme Transaksi Saham Syariah di Indonesia. Langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai pembuatan rekening efek syariah dan rekening dana nasabah, lalu perbedaan antara rekening efek syariah, rekening dana syariah, serta rekening tabungan syariah. Untuk pembuatan rekening efek syariah dan rekening dana nasabah, Otoritas Jasa Keuangan meresmikan program simplifikasi pembukaan rekening efek dan rekening dana nasabah secara elektronik yang mulai dapat diimplementasikan sejak 28 Maret 2019. Dengan begitu, kini pembukaan rekening efek dan RDN bisa diproses paling cepat 30 menit. Ketentuan program penyederhanaan ini diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam Surat Edaran OJK. Pada edaran dengan nomor 6 SEOJK 4 tahun 2019, dijelaskan mengenai pedoman pembukaan rekening efek nasabah dan RDN secara elektronik melalui perusahaan efek di mana kegiatan usaha mereka adalah menjadi perantara untuk pedagang efek. Lanjut tentang perbedaan rekening efek syariah, rekening dana nasabah, dan rekening tabungan syariah. Rekening efek syariah adalah rekening yang harus dimiliki oleh investor saham syariah sebelum melakukan transaksi saham syariah di BEI. Pembukaan rekening efek syariah hanya bisa dilakukan melalui perusahaan efek yang telah mempunyai SOTS. Akad yang digunakan adalah akad wakalah. Rekening efek merupakan sebuah rekening catatan yang diberikan kepada kita oleh perusahaan sekuritas. Rekening efek dibagi menjadi 3, yaitu rekening reguler, rekening rollover, dan rekening margin. Rekening dana nasabah atau RDN adalah dana atas nama nasabah. Sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, RDN dibuka oleh perantara pedagang efek atau pihak lain. Biasanya, rekening dana nasabah ini melakukan administrasi rekening efek nasabah berdasarkan kuasa dari nasabah pada bank yang telah melakukan perjanjian kerjasama dengan KSEI untuk melaksanakan administrasi RDN. Rekening tabungan syariah adalah rekening tabungan yang menjadi syarat pembukaan rekening efek syariah atau menjadi investor syariah berbeda dengan RDN. Pembukaan rekening tabungan dilakukan oleh masing-masing investor. Rekening tabungan investor dapat dibuka di bank syariah mana saja. Pembahasan yang kedua yaitu mengenai Syariah Online Trading System atau SOTS. SOTS adalah sistem transaksi saham syariah secara online yang memenuhi prinsip-prinsip syariah di pasar modal. SOTS digunakan oleh investor untuk bertransaksi pada saham-saham yang masuk dalam daftar efek syariah atau DES dengan menggunakan sistem transaksi berbasis online. SOTS dikembangkan oleh anggota bursa sebagai fasilitas atau alat bantu bagi investor yang ingin melakukan transaksi saham secara syariah. SOTS disertifikasi oleh DSN MUI karena merupakan penjabaran dari Fatwa DSN MUI nomor 80 tahun 2011 tentang penerapan prinsip syariah dalam mekanisme perdagangan efek bersifat ekuitas di pasar reguler bursa efek. Fitur utama SOTS adalah yang pertama, hanya dapat melakukan transaksi atas saham-saham syariah, sebagaimana diketahui bahwa untuk berinvestasi secara syariah harus membeli saham yang terdaftar di DES. Yang kedua, tidak dapat melakukan margin trading dan short selling menggunakan SOTS. Investor juga akan terhindar dari transaksi buy al-maksyuf dan buy al-madum. Yang ketiga, cash basis transaction dan pemisahan portofolio. Salah satu fitur penting dalam SOTS adalah perlakuan cash basis, artinya investor tidak dapat bertransaksi melebihi jumlah uang yang dimiliki karena tidak ada fasilitas margin. Pembahasan yang ketiga yaitu cara order transaksi saham syariah. Order transaksi terdiri atas order transaksi jual dan order transaksi beli. Order transaksi jual atau order jual adalah perintah investor untuk menawarkan saham syariah yang akan dijual pada harga tertentu. Order transaksi beli atau order beli adalah perintah investor untuk mengajukan penawaran beli saham syariah pada harga tertentu. Order transaksi, baik jual dan beli yang dilakukan melalui SOTS akan diteruskan secara langsung dalam bentuk antrean ke sistem perdagangan BEI. Antrean transaksi terjadi berdasarkan urutan waktu order, harga penawaran, dan jumlah atau volume saham syariah yang akan ditransaksikan. Jadwal perdagangan saham syariah di pasar sekunder ditetapkan oleh BEI sebagai penyelenggara perdagangan.
Pasar sekunder yang mempertemukan investor jual dan investor beli selama jadwal perdagangan harian yang ditetapkan oleh BI disebut pasar reguler. Batas perubahan harga saham syariah pada satu hari perdagangan atau disebut dengan istilah auto rejection system. Tujuan diberlakukannya auto rejection adalah satu paket dengan penentuan fraksi harga, yaitu selain meminimalisir fluktuasi harga, juga untuk menciptakan harga saham syariah yang lebih mencerminkan pergerakan harga pasar yang sebenarnya. Pembahasan yang keempat mengenai analisis fundamental dan analisis teknikal dalam memilih saham syariah. Analisis fundamental adalah metode analisis berdasarkan kinerja suatu perusahaan. Analisis fundamental bertujuan untuk membantu dalam menilai investasi saham mana yang terbaik. Untuk menilai kinerja suatu perusahaan dapat menggunakan hasil rasio keuangan. Analisis teknikal pada perdagangan saham merupakan studi yang mempelajari perilaku harga saham. Alat utama dalam analisis teknikal dalam perdagangan saham adalah grafik. Analisis teknikal pada perdagangan saham menggunakan sarana harga dan volume. Analisis teknikal pada perdagangan saham merupakan analisis yang berorientasi pada harga pada batas waktu tertentu. Analisis teknikal pada perdagangan saham pada dasarnya dibagi menjadi 3 teknik dalam perdagangan. 3 teknik tersebut yaitu yang pertama scalper, yang kedua day trader, yang ketiga swinger. Pembahasan yang kelima yaitu risiko investasi dan transaksi saham syariah. Yang pertama, risiko investasi saham syariah. Risiko investasi adalah risiko kerugian hasil investasi saham syariah. 2 jenis risiko investasi yang paling berpengaruh terhadap investasi saham syariah adalah risiko pasar dan risiko likuiditas. Risiko pasar yaitu risiko yang disebabkan oleh perubahan atau fluktuasi harga saham syariah di pasar. Risiko likuiditas adalah risiko yang disebabkan tidak likuidnya saham syariah. Yang dimaksud dengan saham yang tidak liquid adalah saham yang susah untuk dijual kembali. Khusus untuk investor syariah ada tambahan risiko investasi yaitu risiko yang disebabkan oleh keluarnya saham syariah dari DES karena tidak lolos seleksi. Yang kedua, risiko transaksi saham syariah. Risiko transaksi terjadi apabila dalam proses transaksi saham syariah terjadi gangguan order transaksi atau ada pihak yang tidak bisa memenuhi kewajiban transaksinya. Risiko terburuk apabila ada pihak atau investor yang tidak bisa memenuhi kewajibannya adalah gagal bayar atau gagal setor. Risiko gagal bayar muncul karena dalam transaksi saham non-syariah diperbolehkan adanya margin trading atau pembelian saham dengan pinjaman. Risiko gagal serah muncul karena short selling atau penjualan saham tanpa perlu memiliki sahamnya, diperbolehkan dalam transaksi saham non-syariah. Pembahasan terakhir yaitu mitigasi dari risiko investasi syariah. Investor syariah dapat mengurangi atau mitigasi potensi kedua risiko tersebut, risiko investasi dan risiko transaksi, dengan berinvestasi sesuai prinsip Islam. Keharusan investor syariah untuk mempelajari perusahaan atau saham syariah yang akan ditransaksikan agar terhindar dari transaksi gharar adalah salah satu cara untuk mengurangi risiko investasi saham syariah. Investor syariah juga disarankan untuk memilih saham syariah yang secara historis selalu masuk ke dalam DES sehingga dapat mengurangi risiko kerugian investasi syariah. SOTS yang menggunakan transaksi berbasis tunai adalah salah satu cara untuk mengurangi terjadinya risiko transaksi. Kewajiban menghindari transaksi gharar dan penggunaan SOTS adalah salah satu cara mitigasi risiko yang secara otomatis harus dilakukan oleh investor syariah agar transaksinya memenuhi prinsip Islam. Sekian pemaparan isi jurnal dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.